Hai Sobat Podcast, gimana nih kabar kalian semua? Kembali lagi kita di Podcast by Hima Akasia Season 3 episode 2 dengan tema Survive Among Countless Accountant. Perkenalkan, aku Mary Putri, mahasiswi aktif semester 4 di kampus UBM Serpong. Halo, dan aku Marta Angelina, mahasiswa aktif semester 2 di kampus yang sama. Kami berdua hari ini akan menjadi pemandu podcast kali ini. Nah, kita udah nih kenalan sama MC. Abis ini kita mau ngapain ya, Kak? Nah, Ci Mary, MC udah kenalan nih, dan sekarang gak akan lengkap dong ya kita tanpa adanya narasumber kita yang pastinya hari ini kece banget dan keren abis. Bener banget sih. Acara podcast kita tuh nggak mungkin lengkap tanpa adanya narasumber. Nah, siapa sih narasumber kita hari ini, Kak? Nah, narasumber kita kali ini adalah Kak Dwi Budi Suhendra. Beliau merupakan lulusan Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Garasan. Nah, selain itu, Kak Dwi Budi ini merupakan pelaksana penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat Kanwil DJP Jakarta Utara. Cie, udah pada penasaran ya? Kalau gitu, mari kita undang Kak Budi. Selamat sore, Kak Budi. Gimana nih kabar Kak Budi? Selamat sore Kak Mary, selamat sore Kak Marta. Kabarnya Alhamdulillah baik hari ini. Kak Mary, Kak Marta juga baik kan kabarnya? Luar biasa Luar banget. biasa, baik-baik saja. Apalagi kita ditemenin Kak Budi nggak, Nita? Betul banget. Mantap banget nih, terima kasih atas kesempatannya ya udah diundang di podcast Akasia Podcast Session ini. Oke, jadi syukurnya kita semua baik-baik saja, dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu, Kak Budi, boleh nggak nih diceritakan kesibukan Kak Budi akhir-akhir ini? Oke nih Kak, kalau misalkan kesibukan akhir-akhir ini ya, karena tadi kan udah dikenalkan nih kalau misalkan aku sebagai pelaksana di seksi bimbingan penyuluhan pelayanan hubungan masyarakat Kanwil DJP Jakarta Utara, khususnya di penyuluhannya. Jadi kesibukannya yang aku lakukan pada minggu-minggu ini adalah kita lagi menjadwalkan terkait kegiatan penyuluhan, khususnya kan ini bulan-bulan terkait pelaporan SPT tahunan ya, dan ada program pemerintah juga yang pemadanan NIK NPWP. Jadi kita mulai merancang nih jadwal penyuluhan ke wajib pajak. Selain itu, koordinasi juga ke wajib pajak terkait mereka prefer dilakukan penyuluhan offline atau online. Gitu sih Kak. Sama mungkin karena bidang tadi kan penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat. Nah, sibuknya juga mengadakan pojok pajak dan aksi simpatik terkait pelaporan SPT tahunan. Kalau yang pojok pajak itu di pusat keramaian. Aksi simpatik itu juga di pusat keramaian juga sih, cuman lebih lama pojok pajaknya untuk periodenya. Oke, kalau gitu berarti di tengah kesibukan akhir-akhir ini yang sibuk banget ya aku ngelihatnya. Kita ada pojok pajak, ada aksi simpati, apalagi bulan-bulan ini lagi bulan mau pelaporan kan ya Kak. Berarti banyak Benar banget sekali. yang butuh panduan nih gimana sih kita mau melaporkan, apalagi buat wajib pajak yang baru kan ya. Mungkin kalau gitu masih mewakili untuk para penonton yang penasaran nih Kak. Aku pengen tahu nih, kira-kira awal Kak Budi ini bisa bekerja sebagai pelaksana penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat DJP Jakarta Utara nih kayak gimana sih Kak? Nah, awal mulanya karena sebelumnya kan saya lulusan dari Politeknik Keuangan Negara STAN ya, di mana PKN STAN itu kuliahnya adalah ikatan dinas. Jadi setelah lulus, kita harus siap untuk ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Kebetulan saya ditempatkannya di Jakarta Utara, di bidang P2 Humas, begitu. Seperti itu. Jadi setelah lulus langsung harus siap nih ya Kak, mau ditempatkan dimanapun, sejauh apapun kita sudah siap di sana. Iya. Nah,
Iya, oke Kak Budi. Sekarang kan kita berada nih ya Kak Budi di era yang digital yang dinamis dan penggunaan media sosial dan pemaksimalannya tentu selalu berkembang. Dan apakah kemajuan teknologi ini akan mempengaruhi besar pada profesi akuntan? Tentunya mempengaruhi sekali ya Kak, karena di era sekarang ini akuntan itu kita nggak boleh cuma bisa sekedar bisa akuntansinya aja, tapi kita harus bisa penguasaan jejaring sosial, penguasaan teknologi, komunikasi, terus apa lagi ya? Ya public relation juga penting. Jadi banyak aspek-aspek yang selain akuntansi sendiri yang kita harus kuasai sih di era sekarang ini. Aku sih setuju banget sih sama Kak Budi ya. Apalagi kita sebagai akuntan, skill utama kita memang untuk pembuatan laporan keuangan dan segala tentang akuntansi. Yang mana ternyata kalau di lapangannya atau di dunia kerjanya ini masih kurang menyokong kita gitu ya Kak. Makanya kita harus bisa nih mempunyai skill berkomunikasi yang baik, bisa menguasai public relationship juga. Nah, karena kan memang ya ini impact dari penggunaan media sosial ya Kak. Nah, masih membicarakan soal teknologi sini Kak Budi, aku pengen mengetahui nih pendapat Kak Budi. Apakah lapangan pekerjaan akuntan ini akan menipis dengan adanya kemajuan teknologi yang sedang berjalan saat ini Kak? Oke, kalau menurut aku pribadi sih bukan malah menipis ya, malah akan semakin banyak karena proses bisnis seiring dengan kemajuan teknologi kan juga proses bisnis semakin banyak apa ya perbedaannya gitu. Yang dulunya misal manual sekarang ada teknologi mesin, terus yang biasanya tidak memakai media sosial sekarang udah media sosial udah mulai digunakan nih untuk iklan segala macam. Tentunya sebagai seorang akuntan juga harus beradaptasi terkait kemajuan zaman dan pastinya akan lebih lebar lagi nih kesempatan akuntan-akuntan ini untuk berkarir gitu. Tapi ya balik lagi harus didukung oleh kemampuan yang mumpuni juga Kak, biar tetap bisa bersaing nih gitu. Betul, betul banget. Setelah aku pikir-pikir, dengan adanya teknologi ini, apalagi media sosial semakin luas ya, kita bisa menjangkau di mana-mana. Banyak nih kayak freelance pajak aku sering temui, mereka bisa cari klien-klien juga di sana. Jadi sebenarnya dengan adanya media sosial nggak akan membuat profesi akuntan menipis, tapi akuntan pasti akan dibantu. Seperti itu ya Kak ya. Oke, kita tadi udah bahas nih tentang perteknologian. Sekarang aku mau tanya yang kena banget nih Kak Budi ke tema kita. Kak Budi, untuk lulusan akuntansi kan pastinya banyak dan pastinya berkualitas nih. Nah, untuk menjadi yang lebih unggul dari antara yang unggul-unggul, skill apa nih yang bisa kita persiapkan dari soft skill, hard skill yang perlu kita latih supaya nantinya kita bisa survive gitu di antara akuntan lainnya. Untuk skill yang perlu ditingkatkan sih selain kita bisa hitung-hitungan ya Kak, bisa debit kreditnya balance gitu. Tentunya untuk kalau misalnya kita ada nilai jual lebih, kan kita harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan klien secara baik, gimana kita bisa mendapatkan klien gitu. Kemudian ya skill-skill yang mempermudah pekerjaan kita ya, kayak penggunaan teknologi kayak Excel, kayak gitu-gitu, perhitungan yang sekarang udah di aplikasi itu udah banyak gitu. Terus as a branding kita sih sebenarnya yang perlu dibuat gitu. Apa sih yang bikin kita spesial dari akuntan-akuntan yang lain nih? Jadi kayak kita harus menciptakan branding kita dan bagaimana cara kita menjual branding tersebut ke klien agar mau pakai jasa kita gitu kan.
Ayo Sobat Podcast, inget ya dicatat apa yang baru aja Kak Budi sampaikan. Berarti sebagai akuntan nih kita harus bisa membuat branding kita sendiri ya Kak. Kita harus tahu kita mau menjual diri kita, value diri kita itu bagaimana. Bagaimana kita bisa mengenalkan branding kita kepada pengusaha ataupun company-company yang kita tuju, benar kan ya Kak? Nah, masih menyangkut soal skill yang harus dipersiapkan sih Kak. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih, boleh nggak sih nih Kak Budi cerita-cerita dikit soal pengalaman Kak Budi sebagai akuntan yang tentunya nih pasti bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang masih di bangku mahasiswa. Oke, jadi kan tadi udah dibilang ya kalau misalkan saya lulusan PKN STAN dari Diploma 3 Pajak, perlu teman-teman ketahui semua kalau misalkan lulusan PKN STAN itu tidak semuanya pekerjaan sehari-harinya itu berhubungan dengan akuntan. Jadi ada yang bagian akuntan, ada yang bagian kehumasan seperti saya, ada yang bagian pelayanan kepada masyarakat. Cuman tidak menutup kemungkinan kita akan ditempatkan di bidang-bidang tersebut. Jadi tidak sampai tua nanti di satu bidang aja. Nah, kalau misalkan untuk pengalaman sih, kebetulan dulu pertama kali sebelum di Humas ini kan sempat ada di bagian pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan itu kan ketika akan memeriksa wajib pajak, kita harus tahu laporan keuangannya benar atau enggak. Nah, di situ tuh ilmu akuntansinya terpakai. Kayak misal ada yang balance enggak atau ada yang salah hitung terkait misal penyusutan, amortisasinya. Nah, ilmu-ilmu akuntansinya terpakai di situ. Tapi kalau sekarang di tempat saya sekarang di bagian penyuluhan ini, memang fokus utamanya adalah menyuluh wajib pajak terkait ada peraturan-peraturan baru. Tapi kan wajib pajak di lapangan, kawan pajak di lapangan kan nggak mau tahu itu tuh, yang penting orang pajak harus bisa jawab semua pertanyaan yang ditanyakan wajib pajak. Jadi ya tetap ilmu-ilmu tersebut berguna sampai sekarang gitu. Oke Kak Budi, bener juga ya ternyata walaupun kita nanti lulusan akuntansi atau kita lulusan dengan penjurusan pajak gitu ya, kita bakal harus siap ditempatkan di mana-mana itu di bidang-bidang yang mungkin nggak kena lah ke kita saat kita belajar di bangku mahasiswa. Dan tadi pengalamannya yang berharga banget nih buat kita tahu teman-teman, karena pengalaman yang tadi habis lulus dari STAN, kita apalagi sekarang Kak Budi bekerja di penyuluhan, dan tadi yang katanya pokoknya wajib pajak kalau tanya kita harus bisa jawab gitu, karena ya memang harus kita bisa jawab, dan itu kan gak mudah ya. Maka dari itu kita nih mahasiswa akuntansi dan nanti akan menjadi akuntan tentu gak akan mudah nih teman-teman. Nah Kak Budi, aku mau tanya lagi, ada nggak sih tantangan terbesar sebagai seorang akuntan, apalagi kita berdiri kan di antara akuntan lainnya, dan kita nggak bisa pungkiri nih kalau kemampuan kita dengan kemampuan yang lain itu pasti berbeda. Tantangan terbesar pastinya salah satunya perubahan zaman ya Kak, dan peraturan-peraturan yang semakin terupdate. Apalagi kemarin kan ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jadi harus belajar lagi nih dari awal. Mungkin itu salah satu tantangan terbesarnya. Yang kemudian selanjutnya ya terkait menemukan diri kita tuh pasnya di mana sih gitu. Di antara banyaknya akuntan di Indonesia, ya kita harus meningkatkan value diri sih intinya. Meningkatkan value diri, apa yang bisa kita unggulkan dibanding akuntan-akuntan lain. Tentunya dibarengi dengan skill komunikasi kita kepada klien, biar klien tuh perusahaan nih percaya untuk pakai jasa kita gitu Kak. Nah kayak gitu tuh teman-teman, jadi tantangan terbesarnya tadi kita harus bisa
meningkatkan value diri kita, apalagi kayak peraturan pajak nih, kita tahu banget peraturan pajak sering berubah dan kita harus belajar lagi, harus menyesuaikan lagi kayak gitu. Gimana nih si Mary? Kira-kira aku, si Mary, kita semua di sini dan teman-teman yang lagi nonton siap gak ya menghadapi tantangan yang Kak Budi ceritakan tadi? Gimana nih ya Kak? Kalau aku boleh jujur banget nih, mungkin 50-70% kali ya, apalagi yang kemarin harmonisasi peraturan perpajakan aja banyak banget kan ya Kak. Nah, mungkin kayaknya aku perlu tips and trick yang lebih lagi sih dari Kak Budi. Gimana nih Kak? Pas banget nih karena tadi Kak Budi kayak pas taunya aku jadi banyak, aku kayak takut gitu loh ya kan, jadi kayak perlu nih dari Kak Budi sharing tipis-tipis buat akuntan yang baru mau terjun ke dunia kerja, apalagi kita mahasiswa yang pastinya prepare kita masih lebih banyak gitu ya, supaya kita nanti nggak kalah saing, kita siap dan kita bisa survive. Kalau tips and triknya ya, mumpung masih di dunia perkuliahan, kita harus bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari siapapun itu, dari dosen, dari teman, dari kakak tingkat, adik tingkat. Ilmu itu bisa kita dapetin dari mana aja, baik itu ilmu terkait akuntansinya atau ilmu soft skill-nya, kan kita bisa belajar dari semua orang. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita dapat kesempatan, jangan ragu untuk diambil kesempatan itu. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Siapa tahu apa yang kita lakukan sekarang itu bisa jadi batu loncatan kita untuk karir kita yang lebih baik lagi. Dan tentunya buat teman-teman, berbuat baiklah ke semua orang sih. Siapa tahu nantinya juga ketika kita berbuat baik sama orang, suatu saat nanti ketika kita membutuhkan, orang-orang juga akan membantu kita gitu. Gak ada salahnya berbuat baik sama orang. Itu sih tips and triknya. Oke. Oh ya, satu lagi Kak. Ya kenapa? Jangan lupa bahagia. Iya, apalagi kita ketemu akuntansi yang case-case-nya nih, misalkan ada pajak atau audit, tentu kita harus hadapi dengan senyuman lebar, betul kan Kak Budi? Ya, benar sekali Kak. Oke, bagi Akasian atau Podcast yang lagi mendengar dari Kak Budi nih, jangan lupa buat dicatat. Kalau bisa kalian bold, kalian italic, kalian underline, pasang besar-besar di dinding kamar kalian ya. Kenapa? Karena tips and trick dari Kak Budi ini nih sangat membantu sekali ya. Apalagi kalau boleh aku simpulkan nih ya Kak, jadi sebagai akuntan ini agar kita nggak kalah saing, kita bisa melakukan 4 hal yang tadi Kak Budi sampaikan. Yang pertama, kita jadi spons berjalan. Kita serap semua ilmu yang ada di sekeliling kita, baik dari dosen, adik tingkat, kakak tingkat, siapapun itu. Karena ilmu bisa datang dari mana saja, betul Kak Budi? Yang kedua, kalau ada kesempatan jangan pernah ragu-ragu untuk diambil. Karena sekali lagi kayak yang Kak Budi sampaikan tadi, kesempatan nggak datang 2 kali guys. Kalian ambil selagi kalian masih bisa dan sanggup untuk melakukannya. Yang ketiga, kita harus selalu berbuat baik. Karena dengan adanya kita berbuat baik, selain hati kita juga lebih tenang, orang-orang di sekeliling kita pun juga bahagia. Yang keempat, jangan lupa bahagia terus ya Kak Budi. Karena dari materi akuntansi aja ini udah banyak. Kalau ngelihatnya bisa jumpalitan, makanya kita harus menebar kebahagiaan terus. Betul nggak Kak Budi? Iya, betul banget Kak. Aku setuju banget dengan si Mary dan Kak Budi karena menurut aku nih ya, benar tadi yang dibilang kalau kita bisa dapet materi informasi itu dari mana aja, bahkan dari yang bukan kuliahnya atau bukan pekerjaan sebagai akuntansi, kita bisa tanya mungkin dari anak manajemen, dari bisnis, kita bisa serap apapun itu dari mereka yang mungkin kena nih ke kita, ke ekonomi kita gitu kan. Dan juga kita nggak perlu takut gitu loh untuk tanya ke dosen. Mungkin teman-teman ada yang kayak takut gitu kan mau tanya ke dosen, kayak materi ini tuh nggak relate nih, tapi kayak pengen tanya tapi takut. Mending jangan takut buat tanya, karena ya tadi dibilang
kita mau dapat informasi, kita mau dapat sumber apapun, kita harus berani tanya. Itu sih yang aku terapkan sampai saat ini. Makanya mungkin aku sering banget tanya-tanya gitu ke dosen, kayak hal yang mungkin bukan diajari sama dosen ini, aku tanya, aku coba tanya. Kalau aku kayak gitu nih guys. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di akhir sesi podcast hari ini. Nah, sebelumnya aku dan Marta sebagai pemandu podcast hari ini ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kak Budi yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast kita kali ini. Terima kasih ya Kak Budi. Terima kasih, sama-sama Kak Mary, Kak Marta. Terima kasih kembali buat Kak Budi, Kak Mary, buat yang ada di sini, dan juga buat teman-teman semuanya yang lagi nonton. Terima kasih, dan jangan lupa ya, buat teman-teman semua untuk mengisi link e-questionnaire yang ada di caption kita, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta follow Instagram kita di @akasia.ubm.serpong juga ya. Saya Mary Putri. Dan saya Marta Angelina sebagai MC podcast kali ini pamit undur diri, dan mohon maaf bila ada kata yang kita lontarkan yang salah, yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Budi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Budi. Terima kasih semuanya.